Baik, di video ini kami akan memberikan setting terbaik STB. Ini adalah antena input. Dari antena masuk ke antena input. Ya, ada tulisannya antena input gitu ya. Dan ini loop out. Kabel loop out ini kalau kabel untuk ke TV tuner atau ke STB lain, pasang loop out. Ya, loop out ini sangat bermanfaat untuk TV kita ya. Nah, nanti ada detailnya di belakang. Baik. Berikutnya ini HDMI. HDMI ini koneksi untuk ke TV LED atau LCD atau sejenisnya. Pasang LED untuk kualitas terbaik. Berikutnya ini STB yang pakai adaptor ya. Pakai adaptor bisa pasang soket adaptornya. Ya, berikutnya kita pasang RCA. Nah, ini RCA ini ya ada 3 warna ya. Kabel 3 warna itu kuning untuk video, merah untuk audio, dan putih audio. Ini dipakai untuk ke TV tabung atau TV LED tapi masih menggunakan RCA. Tapi sayang ya. Ini RCA pemasangannya ya. Jadi merah itu audio, putih audio, kuning video. Nah, koneksi ke TV-nya ada yang model pakai mini jack model sekarang ya. Jadi enggak seperti model-model TV lama itu ya. Jadi jangan khawatir, RCA yang model TV sekarang pun ada, cuman pakai mini soket. Ini adalah flash disk untuk bila kita digunakan untuk media ya. Jadi kita yang mau mutar video atau file-file foto bisa pakai file media dicolok ke USB port ini ya. Dan ini untuk televisi atau perangkat audio ya yang memiliki input. Nah, memiliki input di sini juga ada audio outnya, auxiliary out. Nah, ini tampilannya yang STB yang tanpa menggunakan adaptor dan tanpa menggunakan audio out. Jadi ada beberapa model ya. Yang kami contohkan ini ada 2 model. Yang ini yang tanpa saklar on off dan tanpa ada audio outputnya seperti yang awal tadi ya. Tadi ada audio output, ini enggak ada. Baik. Terus kita lanjutkan ke remote. Remote ini kita pakai baterainya AAA atau triple A ya. Jadi mayoritas triple A. Baik pemirsa, itu tahapannya merakit masalah pengkabelannya. Baik, ini saya jelaskan aplikasinya ya. Jadi sudah dirakit kabel-kabelnya, sudah dikoneksikan ke TV-nya ya. Langkah berikutnya yang wajib dilakukan yaitu ngecek pakai aplikasi sinyal TV digital ya. Jadi pastikan dulu daerah pemirsa ini sudah terjangkau oleh siaran TV digital ya. Caranya bagaimana ya? Download aplikasinya, cek ya. Terus masuk zona apa? Bisa merah, bisa kuning, bisa orange, bisa hijau. Nah, apakah masih terjangkau gitu ya? Meskipun hijau masih ada harapan terjangkau. Asalkan hijaunya itu bukan melintasi bukit tinggi atau gunung gitu ya. Walaupun jauh, tapi kalau secara geografisnya itu tidak melewati bukit-bukit ya, itu masih ada harapan. Cuman walaupun dekat, tapi kalau dibaliknya bukit ya sulit ya. Dari situ kita bisa ngecek juga berapa channelnya ya. Jadi berapa channel yang kita bidik, misal ya, oh di kotak ini ada 19. Oh berarti saya nanti nyari channel ini ya 19 itu gitu ya. Jadi setelah itu dilalui ya, bisa juga ngeceknya di tetangga kanan kiri. Misal ya, di tetangga kanan kiri pakai STB digital kok sudah dapat channelnya banyak. Nah, itu juga bisa jadi referensi. Baik, itu dilakukan sudah, baru kita masuk ke aplikasi penggunaannya ya. Jadi yang saya tunjukkan ini memang banyak merek, tapi secara umum langkahnya sama ya. Meskipun
STB-nya yang pemirsa miliki ini merek ABC, secara umum cara penggunaannya sama ya, menu-menunya juga ya hampir sama ya. Nyalakan ya. Ini bagi yang pakai TV LED ya, bagi yang TV LED dan menggunakan HDMI, otomatis inputnya pilih HDMI ya. Nah gini ya, jadi pilih inputnya HDMI. Tapi yang TV-nya tabung atau TV LED yang masih menggunakan RCA, pilih AV. Jangan pakai RCA kalau TV-nya LED, sayang gitu ya, eman-eman. Kenapa? LED sudah bisa resolusi tinggi. Kalau dikasih RCA ya sayang gitu ya. Jadi nggak bisa menayangkan kualitas gambar Full HD ya. Jadi yang pakai LED atau LCD atau sejenisnya ya, pakai HDMI, jangan RCA-nya ya. Ya, ini ya. Baru masuk ke menu ya. Masuk menu, lakukan pencarian ya. Jadi ini yang mungkin ada yang tampilan menu begini ya, atau saya nyalakan dulu yang ini supaya ada perbandingan bagaimana menu yang lain. Intinya masuk ke menu, pilih pencarian ya, masuk di pencarian. Nah, mode pencariannya ini ada dua ya, rata-rata ini ada dua, ada DVB-T2, ada DVB-C. DVB-T2 itu untuk siaran terestrial, siaran televisi. Tapi kalau DVB-C ini siaran untuk TV kabel ya. Jadi yang menggunakan TV kabel. Jenis pencariannya ya, pilihannya ada semua, ada FTA. Pilih semua. Kenapa kok nggak boleh pilih FTA? Jadi gini, FTA itu hanya khusus channel yang tidak ada tanda dolar. Sedangkan di TV digital ini ada beberapa channel itu ada tanda dolarnya ya. Sama-sama gratis, jangan khawatir ya. Nonton bola ya gratis, nonton sport ya gratis. Pokoknya yang ditayangkan itu gratis. Terus apa bedanya ya? Kalau yang dolar ya, kalau kita pencariannya itu hanya FTA, yang dolar-dolar tadi itu tidak di-scan gitu ya. Itu sebabnya banyak yang bertanya, kok saya channel-channel ini nggak dapat. Salah satu ya, paling besar kesalahannya di pengaturan ini. Ini yang di ini ya, yang satunya saya coba. Jadi saya tampilkan supaya tahu bedanya kenapa model begini, kenapa begini ya. Ya ini bagi yang menunya seperti ini sama saja ya. Yang penting intinya cari di pencarian. Nah ini ya, mode pencarian. Pilih pencariannya DVB-T2, FTA only, jangan pilih FTA ya. Ya, baik. Setelah itu selesai, masuk lagi ya, keluar dari pencarian ya dengan pencet tombol exit ya, pakai tombol exit. Terus pilih, nah ini LCN, cari di program. Kalau di sini program ya, nanti ya ini LCN, pilih yang off ya. Apa sih LCN? LCN itu mengurutkan nomor channel berdasarkan dari pemancarnya. Jadi kalau kita on kan, nomor channel itu bukan urut 1, 2, 3 sesuai yang kita inginkan urut gitu ya, tapi nomornya sesuai dari pemancarnya. Jadi misalkan dari sana itu 802, 803, 811, nah begitu. Kalau sudah baru di oke, cari otomatis ya. Bisa cari manual, cari otomatis. Kapan saatnya kita cari otomatis, kapan saatnya kita cari manual, saya tunjukkan nanti ya. Nah, jadi setiap kali pencarian otomatis kita akan menghapus channel yang sudah ada. Ya, setelah itu di oke. Nah, dia akan melakukan
pencarian DVB-T2 pencarian ya. Baik, ini kalau yang menu ini, coba yang menu ini. Nah ini ya, sama ya pengaturannya, model jenis pencariannya, kode pos. Nah ini kode pos ini harap diisi. Ini tolong diperhatikan semua pemirsa ya. Apa sih manfaat ngisi kode pos? Ini maksudnya adalah fitur EWS, Early Warning System, peringatan dini kalau ada bencana ya. Melalui apa informasinya? Ya melalui alat ini, STB ini ya. Jadi ini adalah peringatan dini yang disebarkan oleh pemerintah secara cepat. Dia ada alarm berbunyi ya. Macam-macam ya, merek-merek ini macam-macam. Ada yang melalui layar, ada yang melalui suara, memang ada buzzernya, suara speaker di dalamnya gitu ya. Jadi ini tolong diisi sesuai kode pos masing-masing. Ini setelah diisi ya, isi saja ya. Ini di tempat kami 61256 wilayah Waru, Sidoarjo ya. Ini sudah selesai ya, ngisi tadi ya. FTA only nya dipilih semua, pilihnya DVB-T2, LCN sekarang ya, LCN nya dipilih di ini LCN. Nah ini dipastikan off dulu ya. Habis itu baru masuk ke cari otomatis ya, cari otomatis. Jadi satu MUX. Jadi kalau ada baca-baca di itu ya, di siaran TV, sinyal TV digital itu ya, maaf, kalau baca di aplikasi sinyal TV digital itu ya ada MUX list. Ya, maksudnya ada listnya MUX. MUX itu apa? Itu MUX itu multiplex pembawa dari channel-channel ini. Rata-rata kalau di Jawa Timur ya, jadi setiap kota juga beda-beda ya. Rata-rata satu MUX itu antara 4 channel ya. Nah ini sudah ya, ini adalah siarannya. Dari posisi begini ini sudah siap dipakai. Cara makanya kalau mau pindah channel ya, tinggal di OK gini ya. Di OK dia muncul daftar channelnya. Jadi pencet tombol OK ya, dia muncul daftar channelnya. Tinggal pilih saja. Misal mau ke Indonesia ya udah dipencet Indonesia, dia akan beralih ke siaran Indonesia. Gitu ya. Kalau mau menghilangkan daftarnya ini tinggal pencet exit lagi, dia hilang. Tapi misalkan dibiarkan sendiri ya dia juga hilang juga. Jadi kalau mau cepet pakai tombol exit ya. Baik, pencarian manual ya. Kalau ada channel yang hilang ya, misal tapi terjangkau, misalnya seperti tadi ya kasusnya ya di Surabaya ini yang susah dapat itu 2 ini. Kenapa susah? Bukan karena signalnya kuat, cuman arah antena ini kalau kita terlalu ke utara 2 channel ini nggak dapat ya. Biasanya bisa didapat dengan 2 cara. Pertama, scan manual dulu. Kalau manual nggak dapat, nah kemungkinan arahnya ya, sambil diputar dicek kualitas signalnya ini ya, pakai indikator sinyal. Jadi waktu kita pencarian arah antena itu ya, ini diaktifkan ya dengan cara pilih salah satu channel ya, terus pencet tombol info 2 kali ya. Jadi pencet info 2 kali ya, infonya 2 kali. Nah ini ya, jadi muncul dengan menampilkan ini sambil diputar arah antenanya, akan kelihatan oh arah ini sudah tepat, oh arah ini kurang. Nah gitu ya. Jadi mengarahkan antena itu caranya begitu sambil dilihat kualitas signalnya. Baik, setelah itu tahapannya itu selesai ya, channel sudah ditemukan. Nah apa berikutnya ya? Ya tinggal pakai ya. Kalau hanya untuk siaran televisi ya, ya tahapan ini sudah selesai. Nah, bagaimana dengan siaran yang belum digital? Misal ya, di Surabaya ini siaran digital ada 27 channel, tapi ada beberapa channel yang masih analog, misal net ya, JTV itu masih analog. Nah, bagaimana caranya supaya TV kita juga dapat siaran analognya?
ya. Karena STB-nya hanya menerima siaran digital saja, nggak ada siaran analog, ya. Seperti yang saya jelaskan di video awal itu, loop out, ya, kabel loop out itu manfaatnya untuk nge-share ke STB lain atau ke TV lain, ya. Jadi bisa dikoneksikan, bisa disambung ke STB yang lain atau ke TV, ya. Ini saya peragakan, ya. Jadi kabel konektor kabel koaksial ini, ya, disambungkan ke loop out. Loop out itu yang tadi, ya, yang ada RF out atau loop out, ya. Jadi ada yang input antena, ada yang out, ya. Pilih yang out, ya. Out ini disambungkan bisa ke STB yang lain untuk menikmati siaran yang lain, ya, atau ke TV. Kalau ke TV berarti tujuannya mencari siaran analognya TV, ya. Yang saya peragakan ini untuk mencari siaran analognya TV, ya. Konektor ini kalau nyari untuk loop out, ya, namanya kontra antena. Ya, nggak tahu ya alasannya kok sebutannya gitu, ya. Mungkin karena lawan jenisnya yang male, ya. Ada yang nyebutnya laki-laki perempuan, ada yang nyebutnya kontra, tapi umumnya di sini saya nyari kemarin itu disebutnya kontra antena namanya. Nah, untuk ngecek siaran analog TV-nya bisa masuk ke input siaran, ya, atau biasanya gambarnya antena. Nah, ini seperti analog biasanya pakai remote TV, ya, pindah channelnya. Nah, tandanya analog itu, nah ini, ya, channel 24, bukan nama channel tadi, ya. Nah, ini, ya, jadi ini menikmati siaran analognya, sumber input antennya tadi untuk tuner TV dari loop outnya STB, ya. Nah, terus ada beberapa STB itu kalau menggunakan loop out, ketika STB-nya dimatikan ini juga ikut burem, ya. Jadi siarannya terganggu. Itu tandanya, ya, kualitas penerimaan antenanya pas-pasan, gitu, ya. Tapi kalau penerimaannya bagus, ya, insya Allah aman-aman saja. Ini saya buktikan, ya. Kalau STB-nya saya matikan, apakah berubah, gitu, ya. Nah, itu tadi, ya, kelihatannya berubah, gitu, ya. Cuman, nah, ini sudah mati, tapi perubahannya hampir nggak kelihatan, gitu, ya. Itu berarti tandanya penerimaannya antennya bagus. Beda lagi kalau penerimaannya pas-pasan, ya bisa jadi terganggu, gitu, ya. Jadi alternatif kedua pakai splitter. Nah, ini kalau splitter ini dia bisa di-split dari antena 1 menuju ke, kalau ini, ya, kalau yang ini ke 4 TV. Banyak video kami penggunaan splitter ini bagaimana, gitu, ya. Dia ada dua cara, ya, untuk mengaktifkan split tadi, ya. Jadi bisa di satunya split untuk analog, satunya ke STB yang lain. Nah, jadi banyak ini, ya, pakai splitter. Baik, di video ini saya nggak detail panjang lebar karena durasinya pasti akan panjang banget, ya. Jadi sebatas membahas mararel untuk siaran analognya TV-nya dan siaran digital cara penggunaannya, ya. Itu yang basic gitu, ya. Untuk fitur-fitur selanjutnya pemirsa bisa menyaksikan video-video kami banyak, ya. Mengaktifkan wifi, mengkoneksikan ke internet, bagaimana nonton TikTok dipakai STB, bagaimana nonton YouTube pakai STB, banyak video-videonya, ya. Di sini saya nggak bahas detail banget karena fiturnya beda-beda, banyak, gitu, ya. Jadi ini saya batasi sampai di sini. Ada pertanyaan silakan komentar, ya, di kolom komentar. Bantuannya pemirsa, ya, supaya channel ini berkembang pesat, ya, like dan share, pencet tombol jempolnya, ya. Silakan komentar, ada pertanyaan bisa chat di video. Insya Allah CS-nya akan membantu, ya. CS admin, ya, miminnya siap membantu, ya. Jadi silakan tanya di komentar, ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget, ya, yang masuk ke kami, baik itu di video ataupun di marketplace, ya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.